Oke guys, Balik lagi sama kita. Duet Tato. Hari ini kita lagi main-main ke daerah mana nih? Daerah Ciater, Serpong. 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 Wih. BSD. Tempatnya sih rimbun ya. Rimbun banyak pohon di sini. Kemana nih kita nih kira-kira nih hari ini nih? Kita ke salah satu tempat ikannya ikan import. Wow. Kali ini kita mau lihat ikan-ikan mewah kan? Beuh, Ikan kualitas import guys. katanya torpedo bentuknya loh. Kita lagi main di farm pembesaran ikan koi. Wih. Namanya Onelito Koi. Ini dia, guys. Jadi kita kesini mau main-main, kita lihat di sini ada ikan apa. Kita mau aja. review ya. Sambil kita mau belajar juga Betul. ikan koi itu seperti apa. Karena kan sesuai misi kita mau bangkitkan Lestarikan ikan hias. ikan hias. Biar ikan hias di Indonesia itu mulai bangkit. Semakin maju. Oke, Kita langsung. pecinta ikan hias itu bisa, banyak pilihan yang bisa dimainkan. benar. Ada apa ya, masukan lagi. Pokoknya kita racunin terus dah ya. Ada pembelajaran baru lagi. Racunin semua, buat semua orang hobi-hobi menjadi hobi ikan. Tahu. Sambil nanti edukasi apa yang kita bisa ambil di sini, kita belajar sama yang bersangkutan. Sama yang pakarnya kurang lebih lah. Oke, ikutin kita terus. Apa yang kita buat di dalam, apa yang kita ambil, jangan lewatkan. Gas! Halo, Ko. Halo. Woi, Silakan. siap. Dengan kau siapa kok? Saya Faisal. Oh, Halo, Ko. Halo. oke. Izin mau main-main ke tempatnya Ko Faisal, Siap. Onelito Koi ya, Ko ya? Onelito Koi. Ada apa aja di sini nih? Iya. Boleh kenalin dulu kok, kenalin kita kok. Iya, Halo. biar Buat dikenal lebih enak gitu. buat apa? Duet Tato Iya. Fans Club ya. Saya Faisal dari Onelito Koi. Iya. Berhubung kita bertiga tatoan, jadi sekarang triple tato ya. Rio Ya kalau sesuai nama ya Onelito Koi, kita fokus bisnisnya ada di koi sih Iya. sebenarnya gitu. Dan kita dealer koi dari Jepang. Oh, gitu. semua ikannya dari Jepang nih, Ko? Ya, kita fokusnya memang import aja sih. Oke. Untuk saat ini kita memang masih fokusnya di situ ya. Kualitas import ya? Ya, kualitas import, pond quality, minimum kita stok yang pond quality. Oh. Gitu, minimum. Jadi kalau mau ke atasnya lagi ada yang show quality-nya. Oh, Gitu. berarti ikan-ikan yang ada di sini semuanya ikan import nih guys. Tapi ikannya gimana kok bedanya import sama enggak? Nanti boleh kita lihat nggak kok? Boleh dong. Iya, nanti Iya, kita lihat. Gitu. pasti Jadi, dong. Bukan sekedar hanya import, tapi kalau emang kualitas sama aja, buat apa kita beli import dia? Bener, bener. Izin kok, boleh dilihat langsung kok. Yuk, hajar. Ayo guys, kita lihat. Ayo. Kita lihat kita ada 2 kolam yang baru running nih ya. Oke. Ini tosai disebutnya. Osai. Apa tuh? Tosai itu ikan usia tahun pertama. Jadi kalau di Jepang itu begitu dia telur aja dia disebut 1 bulan gitu loh. Oke. Oh, Jadi baru netes aja, udah ada usia dia. udah langsung disebut 1 bulan. Ya dia bilangnya kalau dia bilang nyebutnya bukan 1 bulan tapi 1 tahun langsung Oh, diambil satu tahun pertama. Tahun pertama. Oke, tahun pertama. Gitu. First year lah gitu bahasanya. Kalau kita kan di Indonesia kan lahir baru usia 1 hari Iya, gitu kan. iya. Nah, kalau di sana enggak Dia gitu. langsung track setahun. Iya, Tahun pertama. iya. Jadi dibilangnya tosai gitu. Kalau Ini tosa itu ada ukurannya bervariasi. ya rata-rata kalau tosai itu sizingnya itu di 25-30 gitu. Ada Maksimal di 30 dah, umur setahun itu maksimal di 30. nggak bisa lebih gede. Bisa lebih juga? Bisa lebih gede. Oh. Biasanya tuh di tahun pertama itu kalau yang dibilang jumbo tosai Oh. itu bisa sampai 40-50 Oh, cm. tapi udah masuknya jumbo. Jumbo. Spesial tuh. Iya. Karena kan nggak semua koi di tahun pertama bisa seukuran itu. Survive sampai segitu. Iya, bukan survive ya, tapi maksudnya kemampuan genetiknya bisa langsung ngebut sampai segitu tuh. Oke. Macam-macam ada jenis-jenisnya. Iya, ya? iya. Dari setiap semua jenis bisa jadi jumbo tosai. Oh, bisa. Bisa, tapi kan tergantung dari genetik. Iya. Gitu. Berarti dia spesies yang spesial di ini nih. Ya. Jelasnya nih. Nah, jadi makanya kalau udah ngomong jumbo tosai dari Jepang itu mostly harganya pasti akan lebih tinggi. Nah, kalau yang kita punya ini dari sekitar 25.000. 25.000 tuh berarti dari 21 sampai dengan 25 cm. Oke. Gitu. 21 sampai 25 cm ya. Iya, 25.000. Kalau ini ada yang 30.000 juga, ada yang 35.000 juga. Nah, Gitu. biasanya kan kalau dalam satu kolam ini kan pertumbuhannya berbeda-beda nih kok. Betul. Ada yang kalah makan, ada yang apa ya, makannya rakus. Iya. Nah, itu bisa dari situ juga
Pertumbuhannya nggak? Iya, Betul. atau emang dia genetiknya lebih jumbo gitu bisa gede? Ya, memang biasanya gini, kalau misalkan pada saat dia breeding kan ya, misalkan tadinya awalnya sama nih, size-nya 5 cm Iya, misalkan betul. gitu ya, ditaruh di 1 pon. Mungkin si beberapa ekor ikan ini nih makannya jauh lebih rakus misalkan gitu, jauh lebih cepat, makanya dia jadi lebih nge-grow. Iya, lebih cepat. Nah, kayak gitu. Tapi makanya dalam istilah koi keeper ya, kita kan kalau melihara koi gitu kan kita Iya. disebutnya koi keeper. Nah, ada yang gini, pada saat di satu kolam yang jumlahnya banyak seperti ini, dia masih size-nya kalah nih. Iya. Tapi begitu dia masuk kolam rumah yang jumlah populasinya lebih sedikit, dia bisa grow-nya juga kenceng. Oh. Kenapa kayak gitu? Karena kesempatan dia dapat makan lebih besar dibandingkan pada saat rame-rame. Oke. Gitu. Tapi genetiknya sebenarnya mah tetap sama, cuman kalah Betul, makan aja. kalah makan. Tapi kan Dia kalau bisa menyusul di kemudian hari bisa gitu, cuman terlambat gitu. Oke, kalau untuk ukuran-ukuran segini, boleh tahu nggak izin kok? Range harga di berapa sih kalau di Nah, kebetulan untuk isi ikan ini, kolam ini sama yang kolam nomor 2 tuh sebenarnya sama isinya. Bedanya cuman di sini ada hiutsuri, ada showa, di sebelah situ nggak ada. Tapi di situ ada tipenya platinum. beda-beda nih. Ya, ini kebetulan campuran ya. Iya. Ini ada asagi. Oke. Di sini ada hiutsuri, ada showa, ada sanke. Oh, Terus ada gindrin karasi, sama ada soragoe gitu. itu untuk setiap tipe range harga berbeda-beda atau gimana? Kalau ini startingnya dari 2.500.000. Oke. Startingnya. up-to-nya Up to-nya tergantung kualitas ikannya, gitu. Oke, Tapi berarti start 2.500.000 untuk ikan yang ada di sini nih. ya startingnya dari segitu. Kalau untuk size-nya juga begini ya. mengikuti lah ya. Sebenarnya kita nggak jual kalau di koi itu, kalau saya sih balik lagi nih caranya kita ya, gitu ya, dari pengalaman kita juga ke Jepang gitu. Sebenarnya Jepang juga nggak bilang oh size kecil pasti murah, enggak. Oh, enggak juga. Enggak. Kualitas. Balik kualitas. Tergantung future-nya ke depannya. Iya, kualitas saat itu juga pengaruh. Iya, Kualitas saat itu pengaruh, future juga pengaruh. Kayak contoh misalkan kemarin dari Sakai FF ya, bulan lalu kalau nggak salah ingat bulan lalu apa 2 bulan kemarin, itu ada auction Sanke size 25 cm, ending auctionnya itu 6 juta yen. 25 cm kok. 25 cm. 6 juta aja banyak loh. 6 juta yen kalau kali 115 perak lah, ya 600 jutaan, sampai 700 Itu jutaan. spesialnya Yang paling gampang kalau ngomong spesial ya, di IJKS bulan 4 awal kemarin dia champion. berarti dia punya titel lah. Nah. Punya titel. Minimal dia punya titel. Champion di kelasnya gitu ya, di kelas 25 tadi gitu. Tapi kalau secara kasat mata kok, boleh nggak nih kita belajar, penonton kita sama belajar. Ikan dengan kualitas harga seperti itu sama ikan seperti ini, dengan kasat mata kita ada beda nggak? sangat beda. Sangat beda. Sangat beda. Dari segi apa kok? Dari segi kalau body, kalau size kecil memang kurang lebih sama lah ya. Iya. Tapi kan kalau kayak ikan spesial kayak gitu, biasanya dia punya shoulder lebar. Oke. Shoulder Bakat, minimal bakat lah ya bisa kelihatan. dari situ udah Apa kelihatan. emang udah kelihatan? Udah kelihatan. Oh, udah Shouldernya, bahunya dia lebar. Bentuk. Bentuk bahunya itu Iya, dia iya, lebar. iya. Kepalanya juga bukan yang V ya, bukan yang lancip kecil Iya, ya. iya. Dia udah kayak kalau kita bilang kepala tahu lah. Dia agak kotak dikit. Oh iya. Oh iya, bagus begitu kok. Iya, kalau kita sih ngelihatnya begitu. Ini selera nih ya, balik ke selera. Dan kita ngacunya kan show di Jepang, mostly kayak begitu, gitu. Jadi ya dari situ kelihatan. Terus skin quality, sebenarnya kayak skin quality yang shine, skin yang shine, itu kan kita nggak bisa beli. Iya. Kenapa saya bilang nggak bisa beli? Gini, kalau misalkan ikan koi warnanya kurang merah, kita bisa pompa pakai pakan. Betul. Tapi kalau skin yang shine, mau pakai pakan apa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Itu genetik. Genetik awal dia. Kasarnya ngomong kayak kita ya, warna kulitnya udah begini. Iya. Mau diputihin lagi gimana caranya? Susah kok. Susah. Nggak bisa. Paling bisa ya agak-agak putih lah gitu ya. Iya. Tapi nggak bisa kinclong. Nah itu susah. Guys, lu kalau mau beli jangan lihat warna tapi lihat shiny-nya guys. Nah, jangan lihat pattern terutama Jangan kalau di lihat koi. pattern. Ya, kalau Iya. di koi ini banyak penghobi ini gini. Om, kohakunya patternnya cuma 2 step ya. Ya, gitu kan, cuma step di depan sama di belakang. Iya, iya. Tapi dia nggak lihat lagi nih overall bodinya gimana, skin quality-nya gimana. Padahal kalau koi udah jumbo, size 55, 60, body gede gitu.
mau patternnya bagaimana juga kelihatannya mah enak aja. Ada contoh nggak kok nanti misalnya nih kok yang tadi kayak kok ini Faisal kasih tahu Yang bentuknya bagus. iya yang patternnya mungkin Biasa. iya tapi ada Ada nanti kita lihat. Nanti Kita lihat. Nah sekarang boleh kesini nggak nih kok ini apa beda nih kok yang kalau yang ini Ini ikannya lebih banyak ikan nisai. oke Nisai ini usia 2 tahun berarti ya. oke Kita oh, ini sebut- masuk tahun kedua ya Ya, Ukurannya besar gitu. langsung ya, drastis ya. Ya kalau ini udah size-nya ada yang 55 up gitu. Kecuali kalau yang masih 35 cm ini masih tosai gitu. oh Tapi kalau yang gede-gede gini, ini udah nisai. Iya, ini- gitu. kepalanya juga beda ya Ya, tapi ini masih pon quality aja ya, bukan show quality ya. oh ini masih sekedar orang mau pelihara aja biasa Ya, buat di rumah pelihara, tapi Kalau juga untuk- bukan yang jelek lah bahasanya Iya, ngomong iya, iya. ya. Sorry gitu maksudnya. ya tapi nggak yang biasa-biasa banget lah gitu ya, yang kalau di keep dengan baik dia bisa tumbuh bagus, Oke. nggak ngebosenin, nggak. tapi belum masuk kategori kontes Yes, bukan yang high end juga gitu. Oke. Nah kalau untuk yang ini kok range harga mulai di berapa ya. nih kok? Ini starting dari 3.500.000. Oh 3.500.000. Iya, di kolam ini dari 3.500.000 Oke, gitu. wah, mantep nih. Harganya bervariatif. Ya, dan harganya kalau kita lebih kepada sebenarnya nggak mau yang terlalu high banget gitu ya, supaya biar makin banyak yang keep koi. Iya. Berarti banyak pilihan ya. Ya. Mulai dari harga berapa sampai berapa tetap ada. Ya. Mau main ya silakan. Main aja, mau datang ngopi doang juga nggak apa-apa. Nggak harus beli. Iya, Boleh kok, sekarang izin boleh lihat yang tadi Oh. itu nggak kok? kita Iya. kita ke atas ya. Ini kolam ini isinya lebih banyak. Tuh ini udah mulai kelihatan nih. Ya. Ini macam-macam ya. Ya, ini ada go sanke ya, kohaku, sanke, showa, ada susui. Itu yang Ada benigoy. hanya hitam apa? Itu susui namanya. Jadi dia nggak ada sisiknya tuh. Sisiknya cuma ada di atas sama di samping kiri kanan doang sedikit. Oh. Selebihnya tuh nggak ada sisiknya. Oh, jadi itu hitam tuh daging kurang lebih. Hitam tuh sisik. Sisik. Oh, selebihnya nggak ada tuh ya? Selebihnya kiri kanannya tuh cuma di tengah kayak ada garis tuh ya. Iya, iya, iya. Nah itu sisik, tapi selebihnya udah nggak ada sisik lagi. Oh, itu kelebihan dia di situ. Ya itu keunikannya itu namanya doitsu gitu. Nah, ini kalau satu warna begini bedanya apa nih kok? Yang di patternnya nggak ada nih. Nah ini masuknya varietasnya namanya kawarimono. Kawarimono. Ya Mono itu kawarimono. mono berarti satu. Satu warna. Oke. Kawari itu kan warnanya ya, jadi satu warna. satu warna. Nah, kalau yang warnanya full merah gini namanya benigoy. Oh. Beni itu kan artinya kan merah ya, merah tapi bukan merah yang merah pekat kayak gini. Kalau di bahasa Jepang itu, kalau kita ke kamus bahasa Jepang, warna merah itu namanya aka sebenarnya. Oke. Tapi dia bikin kayak standarisasi warna. Kalau aka itu warna merah yang menurut mereka bilang itu kualitasnya paling bawah. Oh, malah begitu. Iya, warna merah, kualitas warna merahnya Iya, itu iya. paling bawah. Oh. Terus kalau misalkan itu juga merah, tapi dia ada di kualitas yang menengahnya. Oh. Kalau beni itu warna kualitas merah yang terbaik. Oh. Nah, warna merahnya itu sebenarnya dia dari orange ke merah. Peralihan, gradasi. Iya, gradasi. Tapi makanya ada koi yang kohaku misalkan atau showa atau sanke itu warna merahnya tuh lebih cenderung ke orange tuh Iya. ada. Begitu. Nah, terus kok kan tadi dijelasin nih. Di sini kolam untuk quality contest. Nah, kalau kayak begitu apa maksudnya spesialnya apa kok gitu? Penilaian kontes tuh gimana kok ya? Beni, Iya. kalau ini kita ambil contoh kasus si Benigoy ya. Iya, iya. Satu, dia punya body shape. Oke. Ya. Body shape-nya itu kayak torpedo. Ya, kalau dilihat kan shoulder ya. Shoulder bukan jidat ya. Iya, Jidat samping, itu, samping, ya. ya jidat itu jitai. Shoulder tuh kayak di samping sirip dia tuh yang kiri kanan Iya. tuh termasuk kategori shoulder. Oh. Shouldernya lebar, Iya. ya kan. Terus dia punya apa namanya? Body torpedonya tuh bagus. Proporsional Terus, ya? Proporsionalnya bagus antara Iya, panjang iya, sama iya. lebarnya. Iya. Terus perutnya Nggak gemuk. banyak koi yang kadang-kadang tuh perutnya tuh bleber gitu. Overweight. Over jadi tapi overnya ke samping. Oh. Kalau gendong telur itu kan dia pasti ke bawah. Iya. Kalau itu kan by nature ya kita nggak bisa Iya, apa-apain iya, ya iya. kecuali kalau kita nanti buang telur gitu ya. Iya. Tapi kalau ini kan enggak. Dia bagus semuanya, perut bawahnya bagus gitu. Terus warnanya Benigoy ini dari kepala sampai ekor rata. Oh. Iya, semuanya Sampai jadi sirip-siripnya plus di tuh. sana ya? Iya, sampai sirip-siripnya kan warna beninya kan rata semua. Nah, karena kan kalau yang saya tahu nih kok, kalau di orang-orang awam itu kan kalau misalnya nyari ikan koi itu kan satu dia nyari pattern, kedua nyari warna.
Ya kan, body kadang-kadang tuh mereka nggak terlalu ngitung gitu kan. Ya, banyak- makanya di sini banyak kita gitu. belajar banyak nih guys. Jadi kalau sebenarnya ikan yang bagus itu bukan sekedar pattern atau warna, Yes. anatominya juga perlu diperhitungkan. Yes, sebenarnya sama kayak ikan-ikan kontes yang lain ya. Saya rasa juga sama ya. Semua ikan kontes, setahu saya untuk ukuran yang bisa ikan besar ya, Iya. itu rata-rata pasti dilihat anatomi. Terus baru sama skin quality juga pasti akan pengaruh Iya. gitu. Nah kalau misalkan pattern, ya pasti kalau pattern itu kan akan menentukan overall look-nya. Iya. Enak nggak sih? Betul. Gitu. Sudut pandangnya enak ya. Ya, kayak misalkan contoh nih Ginrin Kohaku ini ya, Oh. yang sebelah kanan bawah tuh ya Yang Ginrin, bawah, yang yang bawah. mengkrelet tuh, Iya, iya, iya. ya kan? Iya. Kan patternnya enak tuh, 4 Iya. step tuh, 1, 1, 2, 3, 4, ya, oke. gitu. Udah gitu Iya. dia bisa punya jarak apa? Iya, sesuai, Proporsinya ya, enak, gitu kan ya? Kayak udah diukur gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu kita bicara pattern, itu pattern yang bagus gitu. Hasil karya juga jatuhnya. Iya, gitu kayak udah dilukis lah gitu kan. Tapi kan nggak semua koi itu punya pattern yang bisa seperti itu juga. Iya, iya. Makanya apresiasi di Jepang itu tidak dilihat patternnya dulu. Yang dilihat adalah skin quality-nya bagaimana, Oke. anatomi tubuhnya bagaimana gitu. Nah, pattern yang akan dilihat terakhir gitu. Kalau patternnya bagus juga seperti ini, ya itu akan menjadi satu buah poin plus lagi gitu. Teman-teman Satu coba persatu. cek Nah. mana yang sambil dilihat mana Iya. mana yang lokal, Sebelum mana yang kita impor. jelasin, Ayo. coba lo orang bisa tahu nggak mana yang import, mana yang lokal. Tapi katanya di sini ada yang lokal nih. Ada satu lokal yang pernah champion juga. Oh, lokal dan pernah champion. Iya. Championnya di kelas apa kok? Waktu itu dia waktu pas size 60 cm. Oh, 60 cm. Iya. Ikan import kok. Apa? Lawannya Import. Lawannya lawannya import. import. Lawannya impor. Oh, berarti semua ikan lokal juga bisa ada juga yang bisa. kesempatan ya. Bisa. Kalau emang ikannya spesial bagus ya kenapa Iya, tidak kan iya, gitu kan? Semua sama nih. Iya, kalau mata kita sih ngeliat sama nih kok. Beda. Beda. Paling gampang clue-nya lihat dari head, Kepala. kepala. Lebih besar apa lebih kecil kok? Kalau import itu pasti lebih lebar dia kepalanya. Oh, ini segede badan berarti ini import Import. nih. Iya, Ini import nih kalau segede-gede Ini mungkin. badan. Nih. Ini lebih kecil. Lebih kecil nih palanya Ini tuh. lokal berarti? Nih, ini lokal nih dia nih. Oh, beda palanya dong ukurannya ya. Ya, kebetulan palanya body shoulder-nya dia gede, jitainya naik Oh, ya. makanya jadi champion. Nah, iya ya. tuh. Tapi palanya kecil dia. Iya. Palanya nggak bisa ngikutin badannya ya? Iya, nggak kalau kayak ikan-ikan ini kan dia kepalanya Iya, kayak palanya petak gitu. ya gitu ya, Iya, kayak iya, tahu gitu loh. Shouldernya lebar tapi kepalanya ikut lebar. Kalau itu anatominya dia kepalanya lancip. Nanti kita kasih detail guys, yang ikan yang lokal tuh yang kepalanya agak kecil ya, biar nanti ada perbandingan. Iya, kalau yang lain sih secara kasat mata kepala agak mengikuti badan ya. Kok, ya? Iya, jadi nggak yang Iya, yang nggak tiba-tiba kecil terus wood gitu ya. Iya, iya, Ya, iya. kalau ini masih gede. Oh, gitu. ini pernah champion nih kok. Pernah champion dia di size 60 dan itu male. Oh, ini untuk varian lokal spesial banget dah nih ya. Makanya saya tetap mau keep gitu. Spesial ya. Walaupun dia lokal. Walaupun lokal. Iya, iya, iya. Nah, kok yang saya mau tanya izin lagi nih kok. Kalau misalnya ada saya atau penonton kita nih yang baru, wah setelah lihat-lihat ini kepengen nih punya ikan quality contest nih. Ada range-nya nggak? Kalau misalnya untuk mulai quality contest itu di range berapa Iya, sih? budget ini berapa gitu? Jangan bicara maksudnya yang udah megang piala lah. Maksudnya yang baru prospek nih, ini bisa quality contest nih. Iya, Di iya, range iya. berapa kok? Biar kita bisa siapin dana nih. Iya. Nah, Buru-buru. mau main di kelas size berapa? Waduh. Misalkan. Kelas Oke, ya? kategorinya yang seperti inilah nih, Kalau misalnya yang yang ada di seperti- kolam ini nih. Yang dipandang. Ini kita ngomong gini aja ya, yang ada di kolam ini ya. Iya. Yang ada di kolam ini startingnya tuh dari 15 juta. Oh, dari 15 juta. Startnya. Oke. Gitu. Oh, berarti itu udah prospek bisa ikut ke kontes. Bisa, Startnya bisa. Tapi startnya dari 15 juta. Oke. Oh, nggak terlalu mahal juga Nggak berarti lah, ya, kan kalau untuk quality kontes ya. Kan Onelito kan make hobbies happy. Oh, Oh, berarti nggak terlalu mahal juga guys untuk. Enggak lah, enggak. Kayak ini karasi yang ini nih yang gede nih. Oh. Ini lagi kita grooming nih. Mudah-mudahan di Juli kan ada Nusatik tuh yang iya. bareng sama Arwana dan yang Iya, lain-lain iya, tuh. iya. Karena Koi kan juga ada show di situ. Oh. Mudah-mudahan kita Bisa ikut di sana. Bisa, mudah-mudahan. Guys, gitu. seperti janji kita, lihat. Kita jumpa lagi nih. Iya, Ko Faisal nih bilang mau turunin di Nusatik. Iya, Nanti mudah. di Nusatik kita pasti akan liput. Iya. Nanti kita lihat. Mudah-mudahan- Ikan ini jadinya seperti apa? Ya, tuh. Ko Faisal, oke. Iya. Sekarang boleh nanya nggak? Kalau misalnya kan kayak gini nih, kita nggak ada yang tahu nih. Kalau semisalnya dalam pemeliharaan
tiba-tiba ada yang sakit atau apa, ada perawatan khusus atau apa nggak? Pasti ketika misalkan sakit, kita juga lihat kondisi sakitnya ya. Kalau yang ringan, kita biasanya nggak kita angkat dari kolam, tapi kolam kita puasain dulu. Terus kita lihat semuanya dulu. Nih, iya, satu kolam ini kita puasain. Kita lihat nih, biasanya sakit yang seperti itu ciri-cirinya sebenarnya juga sudah mulai menular ke yang sebelah. Daripada yang satu sakit kita angkat karantina nanti sembuh balik tapi ada yang sakit lagi, kita treatment aja satu kolam. Benar, satu kolam sekaligus. Jadi yang sehat pun mendapatkan treatment yang sama. Satu perjuangan mereka. Iya, karena kan dia hidupnya di air nih. Bakteri parasitnya kan udah pasti nyebar satu kolam ini, termasuk sampai ke filter-filter. Benar. Kalau kita maintain satu kolam, satu ikan, dia sembuh sehat. Begitu dia balik nanti biasanya ada lagi yang sakit lagi, ada lagi yang sakit lagi. Nah, untuk case yang seperti itu kita treatmentnya di kolam. Tapi kalau ada case khusus yang memang bener-bener dia sakitnya sendirian dan bukan sakit yang menular, ya kita karantina. Contoh kita ada satu tanco GC kita tuh mengalami dropsy. Jadi iya, jadi sembelit lah ya mungkin ya awalnya ya. Jadi awalnya tuh kita pikir dia gendong telur. Perutnya itu kayak besar sebelah. Nah, rencananya nih minggu ini hari Senin, rencananya tuh kita pengen treatment dia untuk buang telur. Tapi ternyata pas hari Senin saya balik dari Garut, sisiknya udah ada beberapa yang angkat. Udah dropsy. Iya, dari pinggir-pinggir itu. Jadi mau nggak mau kita langsung karantina, evakuasi. Nah, nanti kita bawa treatment nih kebetulan. Ntar bisa lihat juga nanti. Nanti bisa lihat nanti. Mantap guys, ya kan? kita ada kesempatan ngelihat treatmentnya juga nih. Iya, dari sini ntar ngomong-ngomong ikan juara kok katanya ya? GC. Ikan GC-nya? Ikan GC. Waduh. Makanya Deg-degan bro. Deg-degan pasti. Deg-degan. Jadi di sini boleh dibilang bukan kaleng-kaleng guys. Bukan sekedar jual, bukan sekedar apa ya, cari cuan, bukan. Tapi membudidayakan lah. Lu bisa beli, bisa nitip di sini, di groom di sini, sekaligus bukan sekedar nitip, nggak diobatin kalau sakit, tapi di treatment. Kita treatment. Jadi, ada buktinya treatmentnya seperti apa, jadi bukan asal-asalan. Ya, Nanti tungguin guys, kita lihat treatmentnya seperti apa, ikutin kita terus. Siap. Gas! Iya, nanti di dalam air. Jadi tuh, ini udah dropsy itu ya. Tuh. Setelah dibius nih kok ya? Iya, ada dibius nih, sisiknya udah mulai kembang nih, tuh udah mulai naik gitu kan. Ini udah mulai sepsis nih di bawah nih, udah mulai sepsis tuh. Iya. Nah, udah mulai merah-merah. Iya, mulai luka. Iya, bakteri udah mulai masuk ke dalamnya. Ini dia di pengobatannya nih. Ya, ini kita pakai amikacin namanya. Oh di situ suntiknya kok ya? Iya. Di pangkal itu ya? Kayak manusia di sini ya. Ketek itu namanya ya. Ini nggak sekolah kedokteran loh, tapi bisa jadi dokter ikan. Iya. Makanya semua penghobi pasti jadi profesor ujungnya. Profesor ikan. Iya. Profesor ikan, profesor air, segala macam profesor deh. Oke, mudah-mudahan sembuh. Nah, Nanti airnya kita udah ganti lagi. Ini kan masih ada kandungan akriflavin. iya. Nanti ini kita lagi proses ganti air. Kita mau kasih garam apa ya namanya, garam Inggris Garam ya kalau Inggris nggak ya. salah. Iya. Ini nggak boleh sampai sepsisnya apa namanya jadi borok istilahnya. Kalau ini sampai jadi borok, wah udah makin susah ngebersih. Liwat udah tuh kemungkinan. Bakteri yang masuk ke dalam badannya makin banyak, ya. jadi komplikasi. Iya. Gitu. Oke guys, kita banyak ngelihat di sini, banyak belajar di sini dari mulai stok ikannya sampai tadi kosannya, sampai ikan-ikan kontesnya, perbandingan belajar pun kita udah banyak belajar di sini. Ini mantep guys.
Jadi nanti kalau lu masih nggak puas nih, pengen tahu lebih banyak, nanti hubungin di sini. One Litokoi. Datang langsung. Iya, Instagramnya, YouTube-nya semua nanti kita cantumin di sini. Nomor handphonenya boleh kok dicantumin. Boleh. Nomor Silakan. handphone semua kita cantumin di sini. Buat lu yang kurang puas, kurang jelas, bisa langsung kontak Ko Faisal. Atau mau langsung datang juga. Wis, welcome. Welcome banget orangnya. Iya. Ya, mau ngopi di sini boleh. Silakan. Mau bawa kopi sendiri boleh. Kalau mau bawa martabak buat saya, makin Boleh makasih. juga. Kan gitu. Mantap guys. Oke, konten kita sampai di sini aja guys. Nanti terus ikutin kita apa yang kita bikin ke depannya. Inovasi apa lagi, pembelajaran apa lagi, edukasi apa lagi kita bikin, lo ikutin biar kita sama-sama tambah ilmu ke depannya, biar kita terus bisa bangkitkan produksi ikan hias, biar semua pecinta ikan hias bisa bangkit lagi. Mantap. Oke, sampai di sini dukung kita terus dengan cara like, Komen. subscribe, and share ke teman-teman kalian biar teman-teman di luar sana bisa terus lihat apa yang kita buat dan edukasi apa yang kita kasih. Oke, sampai di sini. Gas.